Shalom, selamat pagi semuanya. Mengucap syukur bahwa kita diberikan satu hari yang baru hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan saya juga bersyukur bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk bisa sharing di Devotion from Home di Every Nation Jakarta YouTube ini. Baik, hari ini kita mau belajar dari kitab Amsal. Dan seperti yang kita tahu bahwa kitab Amsal ini adalah kitab yang penuh dengan nasihat yang bisa kita jadikan guideline untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan judul devotion pagi hari ini adalah A Lesson from the Ants. Mungkin kita sudah pernah mendengar tentang ayat ini, cuman beberapa waktu ini firman ini berbicara langsung pada saya, dan juga saya sempat sharingkan juga di Youth PNK Pagading. Jadi saya mau sharingkan juga kepada saudara-saudara sekalian di sini. Mari kita belajar dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai 11. Saya akan membacakan dari bahasa Indonesia versi BIMK atau bahasa Indonesia masa kini supaya bahasanya lebih mudah dimengerti. Mari siapkan Alkitab saudara sekalian dan saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas. Tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Sampai kapan si pemalas itu mau tidur? Kapankah ia mau bangun? Ia duduk berpangku tangan untuk beristirahat, dan ia berkata, aku tidur sejenak, aku mengantuk. Tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Di dalam versi bahasa Inggris, saya suka dalam terjemahan NLT atau New Living Translation, dikatakan bahwa it says, take a lesson from the ants, you lazy bones, learn from their ways and become wise. Though they have no prince or governor or ruler to make them work, they labor hard all summer, gathering food for the winter. But you lazy bones, how long will you sleep? When will you wake up? A little extra sleep, a little more slumber, a little folding of the hands to rest. Then poverty will punch you like a bandit. Scarcity will attack you like an armed robber. Di sini sangat jelas firman ini memberikan beberapa poin yang kita mau belajar dari seekor semut. Seekor semut yaitu makhluk Tuhan yang kecil dan lemah, dan bahkan lama hidupnya kalau dibandingkan dengan manusia. Mereka punya hidup sangatlah sebentar, sangat short. Maka kita sebagai manusia diberikan perintah oleh Tuhan untuk kita boleh belajar dari makhluk kecil ini, dari semut ini. So what we learn from the ants? The first one is ants have no commander. Di dalam ayat firman Tuhan tadi dikatakan bahwa semut itu tidak mempunyai pemimpin, tidak mempunyai penguasa, tidak mempunyai pengawas. Bagaimana kita belajar dari semut ini? They don't need a commander to tell them to get started. Jadi mereka tidak membutuhkan orang yang memerintah mereka untuk memulai pekerjaan, tetapi mereka tetap bekerja dengan setia, melakukan apa yang sudah menjadi budayanya mereka, melakukan apa yang benar dari apa yang mereka lakukan dari awal. Mereka lakukan secara konsisten dan juga setia tanpa ada yang melihat. Dari sini kita belajar dari seekor semut bahwa mengenai integritas, bahwa ketika kita melakukan pekerjaan baik, kita tidak harus dilihat orang, kita tidak harus memberikan approval atau achievement kita kepada orang lain untuk diterima. Tetapi kita belajar dari semut bahwa tanpa ada yang memerintah, kita tetap melakukan pekerjaan baik karena itu sudah menjadi bagiannya kita, dan itu juga untuk kepentingan kita. Do the right things even though no one sees us. Yang kedua, ants plan ahead.
Tadi juga dikatakan di dalam Living Translation bahwa we learn from their ways and become wise, bahwa mereka itu bijak dalam merencanakan segala sesuatu di depan, di awal. Mereka memikirkan bahwa summer long they store provision. Mereka mengumpulkan persediaan untuk musim dingin, pada musim menuai mereka bekerja keras mengumpulkan makanan untuk mereka jadikan persediaan di hari depan. Di sini kita berbicara bahwa semut ini memikirkan waktu juga, waktu yang mereka mengambil kesempatan ini dengan baik, mereka memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Mereka mengumpulkan di awal untuk secure their future, untuk memastikan bahwa masa depan mereka ada berkecukupan. Itu yang kedua kita belajar dari semut, bahwa ants plan ahead. And then the third one is ants stay positive always. Semut juga selalu berpikir positif. Maksudnya apa? Maksudnya ada ants remind themselves that winter does not that long, bahwa setiap musim, even musim dingin itu tidak lama. Jadi setiap musim itu ada waktunya, tidak akan selamanya musim itu bertahan. Begitu juga dengan kita, apapun musim kita saat ini itu tidaklah untuk selamanya. Musim ini pasti berakhir. Kita sekarang ada di musim apa sih? Kita sekarang ada di musim pandemi. Udah setahun lebih kita berada di musim ini. Tapi kita belajar dari semut untuk terus berpositive thinking juga, bahwa musim pandemi ini juga tidak selamanya. Musim pandemi ini suatu saat akan berakhir, dan apapun yang kita lakukan sekarang itu kita melakukan yang terbaik, karena kita tahu bahwa musim ini akan berakhir. Banyak privilege sebenarnya yang kita bisa lakukan di musim pandemi ini, terutama dengan perkembangan teknologi. Kita hanya stay di satu tempat, kita bisa melakukan banyak hal melalui internet. Jadi di musim ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk prepare ourselves juga untuk musim yang akan datang. So we learn from ants to keep positive always in every situation, in every season in our life. Okay, nextnya adalah ants never quit. They only change their approach. Kita belajar bahwa semut ini tidak pernah menyerah. Somehow kalau kita mencoba nih ya, kalau ada semut yang berjalan di meja atau di meja makan atau di tembok gitu, ketika kita menghalangi jalannya mereka akan mencoba untuk mencari jalan yang lain. Mereka akan berusaha tetap maju, tidak menyerah, tapi mereka mencari jalan yang lain. Nah, dari sinilah kita juga belajar bahwa ketika kita menghadapi situasi di mana sepertinya jalannya buntu, kita cari jalan yang lain, kita cari opportunity yang lain. Ketika satu pintu ditutup, kita minta kepada Tuhan untuk pintu-pintu lain dibukakan, dan jangan menyerah. Kita belajar bahwa they try to change their approach gitu. Dia mengganti haluan, mengganti approach-nya mereka kepada hal lain, kepada orang lain. Begitu juga dengan kita belajar dari semut untuk tidak menyerah. Dan yang terakhir, ants always do their best gitu. Di dalam setiap responsibility atau apapun yang Tuhan percayakan, semut berusaha melakukan yang terbaik. Mereka tetap mencari makanan untuk dibawa pulang, dikumpulkan di rumahnya. Dan inilah juga yang kita belajar, bahwa kita selalu melakukan yang terbaik apapun yang ada di kita sekarang. Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak diberikan modal oleh Tuhan. Dalam artian modal bukan dalam bentuk materi, tapi setiap dari kita punya talent yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana kita mengelolanya itu tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita mau melakukan yang terbaik sehingga apapun yang dipercayakan kepada kita itu bisa berkembang, dan itu bisa memberikan kita going to the next level, karena kita
setia untuk melakukan yang terbaik pada apa yang kita punya sekarang. Dari semut ini kita belajar, dan di ayat ini diingatkan bahwa mengenai seorang pemalas, bahwa ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan jika kita memilih untuk memalas, menjadi pemalas. Jika kita memilih untuk diam di tempat, tidak bergerak, atau memilih di dalam situasi yang pandemik ini, di banyak kesempatan atau temptation kita untuk bisa bersantai-santai, berleha-leha, untuk tidur lebih lama. Tapi apakah kita mau belajar dari semut untuk bisa tekun dan rajin tetap mengerjakan bagian kita di musim apapun, untuk memastikan hari depan kita, masa depan kita itu ada yang terbaik, penyediaan ada, itu juga kita butuh persiapkan dari sekarang. Mari kita putuskan apakah kita mau belajar dari makhluk kecil ini, dan itu semua ada di dalam ayat firman Tuhan. Saya akan tutup juga dari ayat ini salah satu ayat favorit saya juga di dalam Colossians 3 verse 23 until 24. It says, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as reward. It is the Lord Christ you are serving. Di ayat ini jelas dikatakan bahwa apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kita ini menyembah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sebagai Tuhan kita, dan rewardnya akan kita dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri, bukan dari dunia ini. Manusia bisa mengecewakan, dan juga ada quotes yang selalu mengingatkan saya bahwa people will always have an opinion about you, but you live your life for the Lord, not people. Sebaik-baiknya kita mencoba untuk menyenangkan orang lain, kita mencoba untuk menjadi sempurna di mata orang lain pasti selalu punya cara atau punya celah untuk memberikan opini kepada kita. Tetapi janganlah itu mematahkan semangat kita, tapi kita kembali bahwa bukan apa yang manusia lihat, tapi apa yang Tuhan lihat, karena Tuhan yang akan memberikan reward itu kepada kita. Kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita hidup untuk kekekalan, bukan untuk hal-hal yang sementara di dunia ini. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hari ini untuk menjadi lebih baik. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pengajaran-Mu, bahwa pagi hari ini kami mau belajar Tuhan dari makhluk kecil seperti semut Tuhan, yang sudah Engkau ciptakan Tuhan dengan tujuan yang baik Tuhan, untuk mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus boleh memberikan yang terbaik dengan apapun modal atau talent yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh mengembangkan sebaik mungkin untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dilihat manusia Tuhan, tapi biarlah kami melakukannya segenap hati karena kami mau menyenangkan hati-Mu, karena kami mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah hari ini menjadi hari yang lebih baik karena kami mau melakukan yang terbaik Tuhan dengan apa yang ada di tangan kami saat ini, dan kami tidak mau membuang-buang waktu, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu dengan musim yang ada saat ini, karena kami mau mempersiapkan untuk musim yang akan datang. Kami selalu ready Tuhan, kami selalu siap Tuhan. Thank you Lord Jesus for today. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersuka cita juga Tuhan dalam menghadapi segala tantangan yang ada, karena kami tahu selalu ada jalan keluar Tuhan untuk setiap masalah kami. Thank you Lord Jesus. We lift up this prayer in Jesus name we pray. Amen. Baik, selamat memulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.